Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Samuel dan juga Saul. Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipatlah tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak kelas 1 mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada kami, haleluya, amin. Nah, anak-anak masih ingat kemarin itu kisah tentang Ibu Hana yang dibully atau diolok-olok sama Ibu Penina karena tidak punya anak, sehingga dia mengadukan kepada suaminya Bapak Elkana. Nah, kesedihan Ibu Hana ini karena tidak mempunyai anak, dia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kepadanya keturunan, sampai dia pergi ke sinagoge di Silo. Dia berdoa sampai Imam Eli kebingungan karena tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Nah, Allah mendengarkan doa dari Ana, sehingga pada tahun berikutnya Ana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, Samuel ini sudah dewasa ya, kemudian diantar ke gereja atau sinagoge supaya dididik oleh Imam Eli. Nah, Imam Eli mendidik Samuel dalam kebenaran, tentang firman, tentang Taurat, tentang semuanya. Dan setiap tahun kedua orang tuanya mengunjungi Samuel. Nah, Samuel ini sudah tumbuh dewasa ya, sudah tua sekali ya. Dari Samuel Allah percayakan untuk memberitakan firman yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, suatu ketika bangsa Israel ini bilang sama Samuel, kami menginginkan seorang raja. Lalu Samuel berdoa, Tuhan, bangsa ini menginginkan seorang raja, bagaimanakah aku mendapatkan hal tersebut? Nah, kemudian dia bertemu lagi kepada bangsa itu bilang, kami ingin raja yang bisa memimpin kami, melawan perang, mengadili kami. Nah, kemudian terpilihlah seorang raja ya, yaitu Saul. Dia sangat tinggi dari antara sukunya. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Samuel, berkata kepada Saul untuk membantai habis orang-orang Amalek. Tetapi anak-anak Saul ini tidak taat ya. Dia mengambil kambing domba untuk kepentingannya sendiri, dan dia tidak taat kepada perintahnya Tuhan untuk membinasakan semua milik orang Amalek. Akhirnya Samuel datang dan menegur Saul bahwa Saul itu tidak taat dengan perintahnya Tuhan. Karena engkau tidak taat, maka Allah telah memindahkan tahta seorang raja ke orang lain. Akhirnya Samuel pun mengurapi Daud sebagai raja pengganti Saul. Nah, jadi ingat anak-anak ya, dari kisah Saul tadi, Saul ini tidak taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Samuel sudah memberitakan nih, Tuhan kasih tahu begini, tetapi Saul tidak taat ya. Dia tetap mengambil apa yang bukan menjadi tujuan yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi ingat, kita harus tetap taat dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan kisah tentang Samuel dan juga Saul. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang taat dengan apa yang Tuhan sampaikan, baik itu melalui saudara kami, kakek nenek kami, orang tua kami. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami siap melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong kami. Haleluya. Amin.